Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2203010032. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan berbahasa. Pengertian gangguan berbahasa. Pengertian gangguan berbahasa adalah menunjukkan bahwa kondisi ini dapat melibatkan berbagai aspek bahasa, mulai dari pemahaman, produksi, hingga penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Gangguan berbahasa juga dapat berkaitan dengan gangguan komunikasi secara umum, termasuk gangguan dalam konteks verbal dan non-verbal. Ruang lingkup gangguan berbahasa mencangkup berbagai jenis gangguan yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut ada beberapa poin yang menjelaskan secara lengkap ruang lingkup gangguan berbahasa. 1. Gangguan berbicara. Gangguan berbicara disertai terjadinya ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengontrol otot-otot bicara sehingga menghasilkan ucapan yang tidak jelas atau terganggu. Gangguan fluensi bicara terjadi ketika seseorang mengalami hambatan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar seperti pada streaming atau syuting. Gangguan suara. Gangguan suara terjadi ketika ada masalah dalam menghasilkan suara yang jelas dan nyaring saat berbicara seperti pada kasus non-vokal. 2. Gangguan pemahaman berbahasa. 1. Disfasia, yaitu gangguan yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam memahami dan menghasilkan bahasa secara efektif. Gangguan pemahaman kosakata. Gangguan pemahaman kosakata adalah kesulitan dalam memahami arti kata-kata atau kosakata yang digunakan dalam suatu situasi berkomunikasi. 3. Gangguan kemampuan menulis. Disleksia, gangguan dalam membaca dan mengerjakan kata-kata yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis. Gangguan kelancaran menulis ialah kesulitan dalam menulis secara lancar dan efektif. Kesulitan dalam mengorganisir tulisan, yaitu kesulitan dalam menyusun gagasan atau ide secara tertulis hingga menyulitkan untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Dan yang keempat, gangguan pragmatik berbahasa. Gangguan ini menyangkut penggunaan bahasa dalam konteks sosial seperti pemahaman makna yang konsep, menggunakan bahasa yang tepat sesuai dengan situasi, dan mengikuti aturan-aturan konversi. Selain itu, ruang lingkup gangguan berbahasa juga mencangkup gangguan dalam komunikasi non-verbal seperti gangguan gestur, ekspresi wajah atau intonasi suara yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam berkomunikasi secara efektif. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan berbicara atau berbahasa, baik secara faktor genetik, lingkungan, maupun kombinasi keduanya. 1. Faktor genetik. Beberapa gangguan berbahasa dapat memiliki komponen genetik, yang berarti seseorang mewarisi kerentanan untuk mengalami gangguan berbahasa dari anggota keluarga atau keturunan lainnya. Contohnya, disleksia seringkali memiliki faktor genetik yang dapat menyebabkan gangguan dalam membaca dan mengerjakan kata-kata. 2. Faktor perkembangan dan lingkungan. Lingkungan tempat individu tumbuh dan berkembang juga dapat berkontribusi pada timbulnya gangguan berbahasa. Misalnya, ketidakstabilan lingkungan keluarga, kurangnya stimulasi bahasa pada masa anak-anak, atau kekurangan interaksi sosial mempengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa. 3. Trauma atau cedera otak. Cedera otak yang disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau kondisi medis tertentu juga dapat menyebabkan gangguan berbahasa. Trauma otak mempengaruhi bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk memproses bahasa sehingga mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi. 4. Gangguan perkembangan. Beberapa gangguan perkembangan seperti gangguan autis atau gangguan pengembangan lainnya juga dapat berhubungan dengan gangguan berbahasa. Individu dengan gangguan perkembangan seringkali mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa secara normal. Dan yang kelima, gangguan pendengaran.
Gangguan pendengaran juga dapat menjadi penyebab gangguan berbahasa. Karena individu yang mengalami gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa secara tepat. Pentingnya untuk mengetahui bahwa setiap individu dapat memiliki penyebab yang berbeda-beda untuk gangguan berbahasa yang mereka alami. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai oleh para ahli bicara atau psikolog sangat diperlukan untuk membantu individu mengatasi gangguan berbahasa yang mereka hadapi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.